Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Maghfirah, NIM T2018-1262. Saya dari Prodi AI. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran metode tilawah. Di sini saya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Iqra. Pastinya dalam membaca Al-Quran digunakan beberapa metode, tapi di sini saya akan fokus kepada metode Iqra. Apa sih metode Iqra itu? Metode Iqra merupakan suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membacanya. Maksudnya yaitu metode Iqra ini juga adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran. Dan metode Iqra ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat sederhana, tahap demi tahap, seperti kita akan memulainya dari awal hingga menuju tahap yang sempurna. Sehingga dengan banyaknya siswa yang akan membaca, pastinya nanti akan semakin cepat menghafal dan juga lancar dalam membacanya. Nah, dalam metode Iqra ini, kitab Iqra ada 6. Ada jilid 1 sampai jilid 6. Langsung saja di sini kita akan membahas atau mempelajari tentang kitab Iqra yang jilid pertama. Sebelum kita mempelajari Iqra jilid pertama, kita juga harus mengetahui siapa sih penemu Iqra atau penemu metode Iqra ini. Penemu metode Iqra ini yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Nah, apabila teman-teman sudah mengetahui, nanti kan kalau seandainya ada yang nanya siapa sih penemu metode Iqra ini, kalian sudah bisa menjawab. Penemu metode Iqra ini Kiai Haji As'ad Humam. Nah, di sini langsung saja kita akan membahas tentang atau mempelajari tentang metode pembelajaran Al-Quran yang jilid pertama dengan menggunakan metode Iqra. Jilid yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan bagaimana sih cara baca yang baik dan benar di dalam metode Iqra ini. Di sini saya mengambil di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, ba'aba, aba'a, ba'a'a, a'aba, baba'a, dan seterusnya. Dalam jilid pertama ini, kita semuanya atau semua huruf dibacanya itu pendek, tidak ada penekanan, tidak ada panjang, tapi maksudnya dibaca panjang, tapi di sini kita membacanya dengan pendek saja seperti aa, aba, ba'aba, seperti itu. Jadi apabila adik-adik atau teman-teman sudah membaca jilid 1 ini dari halaman pertama hingga halaman terakhir dan teman-teman membacanya dengan lancar, maka teman-teman sudah bisa lanjut ke jilid yang kedua. Di sini juga kita akan lanjut untuk melanjutkan ke jilid yang kedua. Di sini seperti yang sudah tertera di PowerPoint, jilid 2 di sini saya mengambil dari halaman 14. Seperti contoh, di sana kan sudah dijelaskan. Bila perlu boleh dikenalkan nama huruf alif. Bacalah panjang. Seperti contoh, a, ba, aba. Di sini agak panjang, beda dengan yang jilid pertama tadi. Ma, ha, la, ka, na, ro. Di sini ditambahi dengan huruf alif. Jadi dibacanya agak panjang. Bukan dibaca ma, tapi dibaca ma. Itu dan seterusnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti sudah
mempelajari jilid 2 ini dari halaman pertama sampai halaman kedua, sampai halaman terakhir, sama seperti jilid yang pertama tadi, teman-teman sudah bisa langsung ke jilid yang ketiga. Di sini langsung saja kita langsung ke jilid yang ketiga. Nah, di jilid yang ketiga ini saya mengambil contoh pada halaman pertama di jilid ketiga. Di jilid ketiga ini semua hurufnya dibaca pendek seperti perintah yang sudah tertera pada Iqra tersebut. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ibi, Tati, Dadi, Nani, Mami, dan seterusnya. Jadi teman-teman atau adik-adik tidak boleh membacanya seperti I, Bi, itu agak panjang. Jadi bacanya Ibi, nggak boleh dibaca panjang karena di sini tidak ada alifnya. Tidak seperti yang jilid kedua tadi. Dan sama, apabila teman-teman juga sudah membaca Iqra jilid ketiga ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir dengan lancar dan benar, maka teman-teman sudah bisa naik ke jilid keempat. Apabila teman-teman dan adik-adik membacanya dengan terbata-bata, maka harus mengulang lagi. Tidak disarankan untuk naik ke halaman selanjutnya. Dan seperti awal-awal tadi, kita langsung saja ke jilid keempat, karena jilid ketiga juga sudah selesai. Di sini, di dalam jilid keempat, saya mengambil contoh dari halaman pertama juga. Langsung saja, seperti contoh di PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Anban. Di sini alif itu dianggap tidak ada, jadi bacanya tidak panjang. Baban, tatan, satan, jajan, dadan, zazan. Nah, jadi kayak gitu. Bacanya itu nggak panjang, meskipun di sana ada alif yang berdiri, tapi di sana tidak dibaca panjang, tidak seperti yang jilid sebelumnya. Jadi di sini alif itu dianggap tidak ada. Jadi bacanya bukan an, ban, bukan seperti itu. Bacanya anban, baban, tatan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman sudah membacanya dari halaman pertama sampai halaman terakhir, teman-teman juga bisa langsung naik ke jilid ke-5. Nah, di jilid ke-5 ini jilid yang lebih sulit atau tahapnya lebih ke atas lagi daripada jilid-jilid sebelumnya. Langsung saja kita ke jilid yang ke-5. Nah, di dalam jilid yang ke-5 ini sama seperti tadi, di sana kan juga ada alif. Di yang pertama di walhamdu, alif itu tidak dianggap tidak ada. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu, walhamdu, ma'alhamdi, bilhamdi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini itu tidak ada yang dibaca panjang, tapi dibaca pendek semua. Seperti contoh di PPT, bisa dilihat ya. Nah, langsung saja ke jilid yang terakhir, yaitu jilid ke-6. Nah, di dalam jilid ke-6 ini lebih agak sulit lagi daripada jilid yang ke-5 atau jilid-jilid sebelumnya tadi. Contoh di sini ada perintah masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 rakaat. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wahidin. Agak panjang bacanya atau agak ditahan 2 rakaat, jadi agak bacanya tuh nggak pendek, agak panjang sepanjang 2 rakaat. Seperti wahidin, walidin. Jadi nun sukun di sana langsung dibaca waw, langsung masuk ke huruf waw.
Lagi seperti di bawahnya, habbau wa nabatan. Dan selanjutnya, sirojau wa hajan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau seandainya teman-teman semua sudah selesai baca dari jilid ke-6, dari halaman pertama jilid 6 sampai dengan halaman jilid terakhir, teman-teman sudah bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan benar. Dalam metode Iqra ini tidak serta-merta kita langsung membaca Al-Quran, tapi ada tahap-tahapnya. Seperti tadi, seperti tahap pertama yaitu kita membaca dari jilid pertama sampai jilid ke-6. Karena apabila kita langsung membaca Al-Quran, kita tidak tahu ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, ini harokat apa, ini harokat apa. Jadi di dalam metode Iqra ini kita membacanya dari dasar, dari yang awal sekali sampai nanti ada tahap-tahapnya atau tingkat-tingkatannya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.